Pemirsa, NASA diam-diam mengambil langkah besar untuk melindungi bumi setelah sebuah objek antar bintang misterius menunjukkan perilaku aneh dan sulit untuk dijelaskan. Objek tersebut yang diduga sebagai komet dan diberi nama 3I Atlas kini resmi dimasukkan ke dalam daftar ancaman yang dipantau oleh Jaringan Peringatan Asteroid Internasional IAWN. IAWN bekerja sama dengan berbagai lembaga di seluruh dunia mendeteksi, melacak, dan mempelajari objek-objek yang melintas dekat bumi guna menilai potensi ancamannya. Menariknya, 3I Atlas menjadi objek antar bintang pertama yang pernah masuk daftar ancaman tersebut. Keanehan yang ditunjukkan 3I Atlas juga tidak biasa bagi komet pada umumnya karena pernah menampilkan fenomena anti-ekor, yakni semburan partikel yang justru mengarah ke matahari bukan menjauhinya. Bahkan temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa komet tersebut bukan sekedar batu es luar angkasa, melainkan sesuatu yang lebih kompleks, bahkan mungkin kiriman dari peradaban lain. Di tengah berbagai teori dan spekulasi itu, NASA terus memantau pergerakan 3I Atlas dengan penuh kewaspadaan, memastikan setiap langkah antisipasi dilakukan demi menjaga keamanan bumi. Oke, Ayah, kalau kamu malam-malam langit cerah suka memandang langit gak sih, melihat bintang-bintang, melihat bulan karena kalau malam udah capek pengennya tidur aja. Oke. Ya kenapa memangnya? Ya, tapi pernah nggak sih dengar istilah bintang jatuh? Oh iya pernah, karena waktu kecil juga ada lagu Bintang Jatuh ya. Iya. Ini juga menjadi salah satu momen yang waktu itu juga pernah diperhatikan. Kadang-kadang kita lihat langit, apalagi dulu di Medan itu sering juga ada bintang jatuh. Bintang jatuh gitu ya, kayak cahaya gitu. Biasanya kalau lagi bintang jatuh orang bisa berharap ya sesuatu. Kalau misalnya make a wish. Make a wish. Saya nanti pengen jadi begini, saya pengen jadi begini. Iya. Kalau kamu gitu nggak? Iya, kadang-kadang dulu kadang tapi semakin besar semakin menyadari bahwa sesuatu itu tidak bisa terwujud kalau kita tidak kerja keras. Wih, betul banget. Nah, tapi Ayah, baru-baru ini ada objek luar angkasa yang viral di tengah masyarakat. Nah, kira-kira kenapa viral pemirsa? Karena katanya ini banyak spekulasi, jangan-jangan ini adalah pesawat alien atau malah kiriman dari seseorang dari peradaban lain. Ternyata fenomena ini dinamakan komet 3I Atlas. Benarkah komet ini memiliki perilaku aneh dan sulit dijelaskan? Untuk membahasnya kita akan berbincang bersama dengan rekan Herjuno Saputra dengan Profesor Riset Astronomi BRIN Thomas Jamaludin berikut ini pemirsa. Saya baca ya Prof, dari Juli ditemukan, diamati, September juga sempat naik beritanya, sekarang muncul lagi Prof. Apa yang bisa kita pahami di sini Prof? Ada yang bilang bahwa spekulasinya bahwa ya ini komet biasa, tapi ada yang juga menyebutkan ini tidak seperti biasa, bisa berarti benda asing lainnya dari peradaban lain. Dari Prof seperti apa? Ya, secara astronomi ini sesungguhnya hal yang biasa dan ini sesungguhnya bukan objek pertama ya dari antar bintang ya atau interstellar ya, atau di luar tata surya. Itu kode 3I itu bermakna adalah ini objek interstellar, yaitu I kemudian 3 itu adalah objek yang ketiga. Jadi sebelumnya ada objek interstellar juga atau dari luar tata surya. Dan memang ini tergolong istimewa karena dari segi ukurannya ini adalah komet raksasa ya. Ketika Juli ditemukan itu ukuran komaknya atau kepala kometnya atau sebut saja penguapan gas dan debu dari komet ini ukurannya luar biasa, yaitu sekitar hampir 2 kali diameter bumi, yaitu sekitar 25.000 km. Agustus ada data baru bahwa gas karbon dioksida itu ternyata meluas sampai 700.000 km. Itu kira-kira 5 kali diameter planet raksasa Jupiter. Tapi karena memang jaraknya jauh ya, ketika melintas memasuki tata surya itu berada dekat dengan orbit Mars, sehingga karena jauhnya maka objek ini terlihatnya redup. Semula memang
diduga ini objek yang berpotensi mengancam bumi. Tapi setelah dikaji lagi bukti-bukti pengamatan terkait dengan lintasannya, kemudian disimpulkan lintasannya itu adalah hiperbolik. Artinya objek ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi matahari, sehingga masuk ke dalam tata surya itu hanya sekedar melintas. Karena melintas relatif dekat dengan matahari, maka gas-gas di dalam bakal komet ini kemudian menguap dan membentuk kepala komet yang luar biasa. Kalau intinya itu ukurannya hanya sekitar 3 kilometer ya, inti yang padatnya. Tetapi karena gasnya ini kemudian menguap, itu membentuk kepala komet yang komet raksasa. Baik. Ya, memang kemudian diakui ini di media, terutama bukan media yang mainstream ya, di media sosial itu kemudian memang bukan hanya di Indonesia tapi di luar juga, yaitu mengaitkan dengan sebut saja alien. Karena memang pertama karena sumbernya itu dari interstellar ya, dari luar tata surya. Kemudian yang kedua ukurannya raksasa. Tapi kalau ukuran raksasa tidak mungkin itu pesawat alien ya. Kemudian yang tadi disebutkan juga yang arah ekornya itu anti ekor atau anti tail ya. Jadi biasanya kalau komet itu ekor komet itu menjauhi matahari karena pengaruh dari angin matahari. Tetapi ini kok arahnya mengarah ke arah matahari. Tentu secara astronominya ini bisa dijelaskan karena memang yang dominan bukan karena angin mataharinya. Diduga itu ada outburst atau sebut saja ada semburan gas yang menampakkan kemudian arahnya bukan arah menjauhi matahari. Jadi sesungguhnya secara astronomi tidak ada yang aneh, itu hanya ya objek yang justru menarik secara astronomi. Baik, Prof. Pertanyaan ya sederhana yang mungkin banyak dipertanyakan orang. Jadi kan arus informasi luar biasa ya, Prof. Ya, ada mainstream yang seperti kita lakukan sekarang, ada yang social media seperti itu. Ini kan spekulasinya macam-macam, Prof. Kalau pertanyaannya, apakah ini berbahaya untuk kehidupan bumi, Prof? Ya, dari biasanya yang dihitung itu orbitnya. Bukan orbit saat ini, tetapi nanti kemungkinan masa depannya ya. Karena kalau posisi saat ini memang dalam posisi aman, itu jauh dari bumi, kemudian dekat ke planet Mars, tetapi juga masih dalam jarak yang aman. Nah, karena ini lintasannya itu adalah lintasan hiperbolik, artinya tidak mengelilingi matahari dan tidak berpotensi mengancam planet-planet, khususnya planet bumi, maka ini memang sudah dinyatakan bahwa objek ini walaupun ukurannya raksasa, itu aman ya, tidak mengancam bumi, tidak mengancam Mars atau planet-planet. Untuk saat ini ya, Prof? Untuk saat ini dan masa depan, karena dari segi orbitnya itu hanya sekedar melintas, tidak mengelilingi matahari yang berpotensi suatu waktu bertemu dengan bumi atau dan planet yang lain.